Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya. Pada video saya kali ini akan kita ulas, kita ungkap beberapa teknik mancing guys ya, yaitu mengenai mancing dengan menggunakan perahu. Jadi sebutannya yaitu trolling guys. Pada teknik trolling ini banyak kita temui di daerah sini dengan menggunakan umpan-umpan ikan semacam ini guys. Ya, ini teknik trolling ya, selalu mengandalkan ikan-ikan jenis ini, jenis minnow, namanya minnow yang mempunyai lidah seperti ini guys. Mempunyai lidahnya itu adalah seng, walaupun yang plastik juga bisa, yang plastik bisa, yang seng bisa guys. Jadi teknik trolling itu biasanya pemancing menggunakan reel BC, bait casting, atau yang biasa guys, atau reel spinning juga bisa sih, nggak ngaruh. Yang membedakan karena reel BC itu kuat ya untuk ikan jenis-jenis yang monster gitu. Nah seperti ini umpannya, ini ditarik menggunakan perahu ya, dengan kecepatan tertentu, yaitu kecepatan sekitar 5-7 knot atau kurang lebih sekitar 8 sampai 10 km per jam ya. Ya pelan guys itu sih. Tapi kan kalau ada arus itu si umpan ini kan jadi gitu tuh, sesuai dengan actionnya. Nah actionnya sendiri itu bisa dilihat di bungkusnya ini guys, di packingannya. Jadi karena di sini ada keterangannya seperti ini guys. Jadi si lidah ikan ini akan menyemprotkan air gitu, membelah air. Nih, dia itu dibelah sama lidah ini, sehingga dia actionnya itu turun. Ya ini tergantung posisi landai dalamnya ini ya guys. Kalau dia makin curam maka ikan tuh akan turun ke dalam, kemudian sampai beberapa kedalaman tertentu ya, misalnya 1-2 meter dia naik lagi. Jadi turun, naik, turun, naik. Nah siksak begitu guys. Itu lebih tergantung posisi landai atau curamnya si lidah ini guys. Setirnya itu di lidah ini. Mana kalau yang plastik sama, plastik sama. Jadi semakin dia lebar lidahnya ini, maka dia turunnya tajam. Nah nanti dia begitu sampai ke dalam tentu dia naik lagi. Jadi sehingga grafiknya itu siksak gitu guys, mengikuti arah ini ya. Yang mempengaruhi adalah arus airnya. Jadi kalau ombak-ombaknya itu banyak maka dia akan naik terus. Nah itulah yang membuat macam-macam ikan yang menyambar ya. Kalau di daerah sini tuh kebanyakan tuh ikan-ikan yang umumnya itu ikan barakuda ya, alu-alu. Di sini alu-alu
atau barakuda, terus cendro. Nah, nanti kalau di tengah laut, di pulau-pulau, nah itu udah beda lagi jenis ikannya, yaitu ikan jiti atau tongkol. Kalau tongkol beda ininya, kecil. Jiti atau jenaha. Jadi action dari masing-masing umpan ini, umpan itu adalah tergantung dari lidahnya ini, setirnya ini. Nah, semacam ini. Ini lidahnya terbuat dari plastik. Nah, ini dia bunyi, hampir semua bunyi ya. Bunyinya khas. Jadi kalau ini enggak terlalu kenceng, ya enggak terlalu kenceng guys, ibaratnya. Nah, kalau ini kencang suaranya, itulah yang menarik jenis ikan tertentu untuk segera menyambar ini. Ya, kalau merek dan warna itu sih tergantung selera. Hampir semua yang dibuat itu sudah melalui proses uji coba. Untuk di daerah sini misalnya yang sering dimakan warna ini. Jadi bukan karena dia mahal merek tertentu yang dimakan, bukan, sama sekali bukan. Ikan tidak mempertimbangkan hal tersebut guys. Yang membuat ikan langsung menyambar itu karena actionnya dan warna. Seperti ini suaranya kencang, tentu aja akan menarik ikan-ikan tertentu untuk menyambar. Nah, jenisnya sama, ini hampir semua tuminong. Ya, seperti ini. Jadi seperti ikan mabok gitu ya. Semua ikan yang berada di permukaannya juga akan datang dan salah satu menyambar. Nah, ini jenis popper, hampir sama, bersuara ya, ada nadanya. Nah, ini actionnya adalah di atas guys, lurus. Jadi ini air, dia di atasnya sini, dia membelah air. Jadi pada kecepatan tertentu, setelah kenceng agak pelan dikit, maka ikan akan menyambar guys. Nah, seperti ini, ada merahnya sedikit, jangan di bawah ini kuning ini supaya ikan yang di bawah juga tertarik untuk menyambar. Begitu ya, itulah sedikit teknik trolling ya yang banyak dipakai pemancing. Biasanya untuk trip-trip yang jauh, sebelum mereka sampai di tempat spotnya itu mereka nggak segan-segan untuk menggunakan trolling ini untuk mendapatkan istilahnya penglaris lagi. Jadi sebelum sampai spotnya ya ini kegiatannya itu trolling dulu. Biasanya cuman 1 atau 2 pemancing ya dalam satu perahu yang menggunakan. Karena kalau kedua itu biasanya ternyatu di belakang, nanti bisa kusut. Dengan kecepatan tertentu sekitar 5 knot itu ikan akan cepat menyambar gitu ya. Cuman untuk daerah-daerah di Tangerang yang banyak bagan tidak disarankan memasang ini guys. Karena nelayan di daerah saya di Tanjung Kait itu banyak yang memasang jaring. Nah, pada saat tertentu umpan kita ini akan nyangkut di jaring. Seperti umpan yang turun ke dalam ini.
yang kena jaring itu sangat disayangkan akan jaringnya yang jebol atau ininya yang putus. Jadi untuk kegiatan trolling ini, teknik trolling itu tidak disarankan pada perairan yang banyak terdapat jaring-jaring nelayan. Nggak kelihatan kan guys, jadi yang kelihatan jaring itu cuman umbulnya aja, dan itu bisa nyangkut di umpan kita, sangat disayangkan. Toto rak aja dan jebol jaringnya atau ininya yang putus. Begitu yang banyak terjadi. Teknik ini sudah lama dipakai, hampir semua pemancing juga sudah mempunyai alat-alat tertentu ya. Ini bisa untuk casting, bisa untuk trolling. Omega yang ini. Jadi mengenai warna ataupun bentuknya, actionnya itu adalah pemancing sendiri yang menentukan. Apalagi mereknya, nggak harus merek tertentu yang dimakan, enggak. Jadi mereknya bisa macam-macam. Nah seperti inilah guys, sedikit uraian saya mengenai teknik trolling ya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.